Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kita ya, bagaimana kabar Bu? Ya, Alhamdulillah baik juga, Pak. Ya, baik, Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching dengan Ibu Fosia, saya akan terlebih dahulu ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita laksanakan pada hari ini. Eh, Baik, Pak, pada pertemuan kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon pertanyaan dari coachnya yang disesuaikan dengan prinsip coaching tentunya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan pada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik, Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Baik, baik, Pak. Pertanyaan saya yang kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, Pak, atau yang ingin Bapak observasi pada coaching kali ini? Baik, Bu. Kalau ke potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oh ya, Pak. Dan selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir yaitu apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Iya, kalau saya ingin coach saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Pak. Ya, demikianlah observasi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan mengamati percakapan Bapak dengan Ibu Fausia, Bapak sebagai coach dan Ibu Fausia sebagai coach tentunya, Pak. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke lanjut Bu Fausia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agu. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya sekarang hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Mungkin lah. Kira-kira apa yang mau disampaikan Oh iya, iya. Bu? Oh iya Pak. Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih ceramah, metode ceramah ya, ceramah dan ceramah lagi. Dia masih konvensional. Padahal kita kan ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi berubah juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengenalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajaran jadi kurang kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oh, iya begitu deh. Kalau saya Iya. garis bawahi ini berarti masalahnya dari bau usia ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya Bu. Terus Iya, dari begitu. percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan kira-kira? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran teman-teman saya begitu, Pak. Oke Bu, jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Di sini saya ingin adanya perubahan.
Misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi ya pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga. Nah, itu lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja atau adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Pak. Ya, boleh. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau model dan media bisa dikatakan adalah kondisi yang Ibu inginkan ya. Terus di sekolah Ibu kira-kira sekarang berada di level berapa dari 1 sampai 10 poinnya kira-kira? Sekarang sekolah Ibu berada di level berapa? Oh, sepertinya masih ada di level 6, Pak, karena di sekolah itu kan sebagian guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi kayaknya agak sulit, jadi mungkin saya masih level 6. Oke, Budi. Berarti di level 6 ya kondisinya sekarang. Eh, kalau kita tingkatkan kira-kira pembelajarannya maunya sampai di level berapa eh, agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah, Bu ya? Ya, mungkin bisa sampai ke level 8 ya, karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru ada sebagian yang senior. Jadi mungkin dari level 6 ke level 8 masih bisa dilakukan perubahan. Oke, Bu. Dari level 6 ke level 8 ya. Kira-kira usaha yang apa nih yang bisa dilakukan untuk menciptakan perubahan tersebut itu? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada juga strategi ya, bisa yang bisa membuat teman-teman nyaman. Hmm, begitu, Bu ya. Berarti ini Ibu merencanakan mentoring atau pendampingan ya, atau pelatihan. Dari kegiatan ini kira-kira Ibu saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat selesaikan yang mana, Bu? Oh ya, mentoring ya kayaknya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber yang kompeten. Eh, jadi untuk saya ini mungkin saya minta bantuan teman-teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu. Ada ide dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan teman begitu, Pak. Oh, bagus sekali tuh, Bu. Terus kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu inginkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya dapatkan gambaran ya bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan teman yang berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang memang ahli dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Begitu, Pak. Oke, Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Berarti sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan perubahan yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabarnya nanti, Bu, setelah melakukan mentoring. Saya mau dengar ceritanya lagi dari peningkatannya kira-kira sampai di mana. Semoga rencananya mentoring dan berkolaborasi dengan rekannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat ya dan bisa terjadi perubahan di sekolah. Oke, ya sama-sama, Bu. Mungkin kalau ada waktu yang ada yang mau diceritakan lagi, langsung ke hubungi saja saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi sambil ya ngopi-ngopi lah. Oke, Ya saya Pak, kira begitu makasih ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu Ria.
Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Eh, Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Fosia. Sebelum mengakhiri, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang Bapak lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Iya, Bu. Di coaching tadi saya sudah berusaha melakukan coaching dengan alur Tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Pak. Menurut saya, sebagai observer yang lebih tadi dari proses coaching adalah coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan daripada si coaching. Eh, jadi yang Bapak lakukan itu sudah eh, dilakukan dengan melaksanakan prinsip coaching, Pak. Jadi pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang didapatkan setelah melakukan coaching tadi, Pak. Baik, Bu. Kalau kompetensi yang ingin saya lakukan itu saya ingin lebih memahami lagi prosesnya sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Ya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Pak. Eh, Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ini sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Nah, ini yang pertama-tama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik, Bu. Terima kasih atas kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini, yaitu pressure atau kehadiran penuh. Kemudian, berikan pertanyaan berbobot dan dengarkan secara aktif, Bu. Ya, baik. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi hari ini? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada hari ini, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya.
Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Hmm, Bu, harapan saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, kemudian coach saya ini mampu memberikan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang dia hadapi, Bu. Ya, baik ya Bu. Jadi demikian dulu ya Bu, pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Sebentar. Assalamualaikum Bu, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Waalaikumsalam Pak Agung. Tentu boleh Pak, kalau boleh tahu apa yang Bapak ingin ceritakan kepada saya. Eh, Begini Bu, belakangan ini saya merasa murid-murid yang saya dampingi belajar di kelas terlihat kurang antusias dan kurang bersemangat dalam mengikuti jalannya proses pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, serta sejumlah murid yang mengerjakan tugas sesuai dengan tenggat waktu cuma separuh jumlanya Bu dari keseluruhan murid yang ada. Ini membuat saya khawatir sebenarnya. Oh, begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak apa yang dari perbincangan hari ini? Saya berharap melalui perbincangan ini nantinya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang kurangnya keinginan siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas. Oh ya, baik Pak. Insya Allah harapan itu bisa Bapak wujudkan. Yang penting kita selalu berpikir positif. Oh ya, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab sehingga murid Bapak di kelas untuk kurang antusias dalam pelajaran yang Bapak laksanakan? Kalau yang saya duga, Bu, hal yang menjadi penyebab itu sepertinya karena faktor pembelajaran saya yang terkesan dan monoton, ditambah lagi saya terlalu banyak mendominasi jalannya pembelajaran. Saya terlalu banyak menggunakan waktu untuk berbicara dan menjelaskan di depan murid. Oh iya, saya juga masih kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat. Sebab menurut saya jika murid banyak bicara di kelas, maka akan mengakibatkan situasi kelas ribut dan berisik. Oh, begitu ya. Saya sudah tentang kondisi dari kelas Bapak. Kira-kira apa yang diinginkan oleh Bapak agar mereka kembali antusias dan bersemangat dalam pembelajaran, Pak? Kalau menurut saya, murid-murid saya sebenarnya menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan serta tidak monoton. Wah, saya dapat dengan Bapak. Nah, menurut Bapak, apa saja yang berpotensi yang membuat murid-murid Bapak itu merasa asik atau tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harusnya berpihak pada murid. Murid aktif dalam pembelajaran, ada ice breaking dan game dalam pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Nah, itu dia pendapat Bapak sudah sangat bagus. Lalu mengenai tugas yang Bapak berikan, apa penyebabnya sehingga murid kurang aktif dalam mengumpulkan tugas? Kalau untuk itu, kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, tanpa saya berikan berbagai sumber belajar yang beragam dan memudahkan murid dalam mengerjakan tugas. Sepertinya begitu. Oh iya,
Kalau boleh tahu, Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja yang dipakai pada saat mengajar, Pak? Kalau saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sebagai sumber belajar saat mengajar. Oh, begitu ya, Pak. Apakah menurut Bapak masih ada sumber belajar selain itu, Pak? Saya pikir masih banyak, seperti YouTube atau media-media lain di internet sepertinya bagus juga, Bu. Betul sekali, Pak. Saya yakin bila Bapak mampu menggunakan atau memanfaatkan media-media itu, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran serta semangat mengumpulkan tugasnya, Pak. Iya, Bu. Sepertinya saya berpikir seperti itu juga. Jadi sekarang apa rencana Bapak terkait langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Eh, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kedua, menggunakan sumber yang beragam dan variatif. Ketiga, saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak pada murid, namun tetap akan memperhatikan substansi dari materi yang diberikan. Kemudian tugas akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid, sehingga murid akan merasa bersemangat mengerjakan tugas karena jauh dari keterpaksaan. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan bisa direalisasikan secepatnya ya, Pak. Lalu, apa bentuk komitmen Bapak terhadap perencanaan yang telah dibuat tadi, Pak? Insya Allah saya berkomitmen untuk fokus dan konsisten menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpihak dan menyenangkan bagi murid secara teratur menerus. Kemudian saya juga akan berusaha menggunakan berbagai media yang beragam sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid, sehingga murid akan selalu rindu untuk datang di kelas untuk belajar bersama saya dan rekan murid yang lain. Wah, mantap sekali, Pak. Saya mendukung dan mengapresiasi apa yang telah Bapak rencanakan ke depannya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak. Iya, terima kasih banyak buat atas waktu dan kesediaannya mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok guru yang benar-benar berpihak kepada kebutuhan murid, sehingga kita selalu disayangi dan dirindukan oleh murid-murid kita di kelas sekolah nantinya. Amin, amin. Sama-sama, Pak, sebagai sesama tenaga pendidik. Memang seperti itulah yang harus kita lakukan, yaitu saling berbagi dan saling menolong jika ada teman yang butuh bantuan. Iya, Bu, betul sekali itu yang kita bilang. Saya kalau begitu izin mengakhiri pembicaraan, Bu. Saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi, Bu. Ya, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Agung. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu. Pada kesempatan coaching saya kali ini, saya melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian tujuan atau identifikasi rencana aksi yang akan Pak Agung lakukan dan tanggung jawabnya sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan kesalahan yang dihadapi serta menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observes ya, berlebih tadi proses coaching tadi Ibu Ria dengan Pak Agung sudah berjalan dengan baik ya dan juga sesuai dengan proses alurnya.
dengan alur cerita ya, dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Agung, sehingga Ibu bisa eh, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dari permasalahannya ya. Nah, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, setelah saya tadi melakukan coaching dengan Pak Agung, kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami kembali proses akan kita yang akan saya gunakan nanti agar dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.